Itu satu. Kemudian kalau off grid memang itu jelas tidak ada kerjasama PLN. Kita punya baterai, jadi energinya disimpan di baterai, terus kita gunakan kembali. Dan ada hybrid. Itu satu keuntungan kita menggunakan PLTS. Yang kedua adalah ini PLTS ini sangat ramah lingkungan. Karena apa? Tidak ada sedikit pun bahan bakar yang dibakar di situ menghasilkan energi. Sangat ramah lingkungan. Kalau ramah lingkungan berarti mendukung green energy. Kalau mendukung green energy otomatis zero emission, tidak ada polusi, dan hampir semua nanti ya polusi ini kan merusak segala-galanya ya. Nah kalau hampir nanti seluruh masyarakat Indonesia sudah aware terhadap green energy, itu luar biasa. Mungkin hidup kita akan lebih sehat gitu loh. Yang ketiga, keuntungan dari PLTS itu sendiri adalah maintenance-nya sangat mudah, Mas. Maintenance sangat mudah, cuman dia bersihin, malah ada sekarang teknologi si modul surya itu self cleaning. Jadi nggak perlu dibersihin. Jadi kan dia atapnya itu, cuman itu aja yang perlu dibersihin. Nah kalau dia hujan dia ada self healing. Nah kalau yang nggak ada self healing, teknologi self healing ya kita bersihin sendiri, disemprot aja pakai air, dan itu sangat mudah menurut saya. Jadi itulah keuntungan beberapa kita menggunakan, kalau kita menggunakan energi tenaga surya, gitu loh Mas Erin. Nah, jadi itu teman-teman ya, bisa dibilang kalau kalian udah bisa pakai teknologi PLTS, yang pertama ya bisa lebih hemat, ya. Yang kedua berarti teman-teman juga udah ikut dalam mendukung Go Green inilah, kayak gitu. Betul. Nah, kalau kita udah tahu banyak nih ya teman-teman ya, kita udah tahu banyak dari Mas Bob mengenai SEMA, ya kan, mengenai apa yang dikerjain SEMA, kemudian teknologi-teknologi untuk EBT. Nah, kira-kira kesulitan apa nih yang dihadapin SEMA untuk mengembangkan bisnis EBT ini, Mas? Oke. Kesulitan tuh di sebuah bisnis pasti ada. Tidak ada bisnis yang jalan mulus-mulus saja gitu, itu enggak. Nah, kesulitan yang kita hadapi pada saat EBT sama persis pada saat waktu tahun 2009 kita memasarkan panel tap tested. Itu luar biasa, kita meyakinkan customer dengan panel tap tested itu, mereka ngapain tap tested? Itu luar biasa. Jadi kesulitan pertama yang kita dapati adalah merubah mindset customer, mindset klien, untuk merubah dia energi yang lama menjadi energi baru terbarukan, terutama PLTS. Pasti kalau yang ditanya, Mas Bob, nggak beranilah saya, ntar kalau ada ribet, rusak, segala macam, bingung, ininya gimana, tukang listrik belum ada di sini. Itu satu. Yang kedua, mereka masih berpikir bahwa ya sudah, listrik itu hanya PLN, gitu loh. Nah, jadi itu kesulitan pertama, merubah mindset. Sama lah, contoh, Mas Erwin pergi ke kantor biasanya lewat jalan A. Mau disuruh jalan B itu kan kayaknya ragu-ragu, susah banget. Nah itu butuh kesabaran buat kita. Butuh kesabaran, kita mengedukasi, kita meyakinkan, bahkan kita mengasih contoh. Bahwa ini, PLTS ini, EBT ini, nggak seperti yang dibayangkan loh. Maintenance-nya susah, enggak loh. Akan mengganggu sistem enggak dengan existing? Enggak. Bisa dikombin kah? Bisa banget. Dikombin dengan misalnya sudah yang ada PLN, ada EBT-nya, dikombin bisa, kita bisa buatkan sistemnya semua, dan kita bisa kontrol semuanya, teknologi makin kesini makin canggih, dan itu kita ya tugas kita tuh untuk meyakinkan seperti itu. Tapi dalam hal ini SEMA sudah berpengalaman untuk meyakinkan seperti itu, karena kita 2009 pernah seperti ini gitu loh, meyakinkan orang untuk beralih panel dari non tap test ke tap test gitu loh Mas. Jadi itu satu kesulitannya. Yang kedua adalah karena ini bersifat investasi, kita itu butuh dukungan dari lembaga financing atau lembaga keuangan. Nah, ini adalah tugas kita untuk meyakinkan lembaga keuangan bahwa investasi di EBT ini adalah prospek loh, aman loh, gitu loh. Dan ini ke depan, nah ini kita menjadi hambatan juga, karena sampai saat ini pihak financing itu masih ragu-ragu. Misalnya Mas Erwin mau bangun di rumahannya, saya mau bangun PLTS sekian KWP loh, terus ajukan ke bank nih misalnya untuk investasi, itu masih ragu-ragu pihak financing. Tetapi saya lihat sih perlahan-lahan, karena dengan program pemerintah yang harus mempercepat, mengakselerasi, merubah energi itu,
rasanya sudah mulai nih, sudah saya dengar di bank ini sudah mulai pelan-pelan, tapi dari skala kecil dulu. Ya mudah-mudahan lah beberapa tahun ini nanti akan ada perubahan dari sisi financing. Jadi dua itu menurut kami hambatan kita untuk mengembangkan bisnis EBT, yaitu merubah mindset dari klien untuk merubah hal kebiasaan yang lama menjadi yang baru. Kemudian adalah dari sisi financing, karena ini berupa investasi, ada investasinya. Gitu Mas Erin kira-kira. Oke, nah jadi tantangannya ya teman-teman ya buat masuk di EBT pastinya ya dari edukasinya ya. Ya saya mah bisa dikatakan salah satu market leader ya, market leader di EBT, industri EBT ini. Nah, tentu saja salah satu tantangannya ya gimana caranya bisa mengedukasi lebih banyak, berubah mindset para masyarakat untuk akhirnya bisa masuk ke dunia EBT ini juga kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya rasa itu mungkin cepat atau lambat kalau dengan pemerintah memang udah approve dan lain-lain, ya akan cepat banget, udah lancar kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang memang udah join di sini dan tertarik untuk kenal lebih lanjut dengan SEMA, teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram di @semacom_integrated ya, karena di sana nanti SEMA akan lebih sering update ya, update apa aja yang sedang mereka kerjakan ya kan, kemudian event-event apa aja yang akan mereka juga kayak gitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Mas Bob nih ya, ada beberapa pertanyaan nih Mas Bob. Apakah SEMA udah ada rencana ekspansi ke EV, electric vehicle? Nah, harusnya baterai itu udah termasuk ya? Ya, jadi gini, maksudnya electric vehicle itu kendaraan listrik atau baterainya? Nah, mungkin Mas Bob bisa jelasin kalau dari pihak SEMA masuknya ke bagian mananya? Oke, jadi gini, saat ini electric vehicle itu adalah kendaraan listriknya, ya. Nah, kalau itu kita memang sudah ada di strategi jangka menengah kita, baterai itu kan harus dicas. Nah, kita itu mau masuk ke bagian SPKLU-nya untuk ngecasnya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti beberapa tahun ini kan berkembang terus ya. Ternyata nanti baterai kendaraan listrik itu mau diproduksi di Indonesia. Saat ini semua masih import karena memang masalah di selnya. Selnya itu masih import ya, bukan. Tapi kan Pak Jokowi sudah bilang bahwa akan dibangun pabrik sel baterai di kita. Nah nanti itu bisa jadi murah dan ini jadi kesempatan buat kita juga pebisnis. Nah nanti itu tidak menutup kemungkinan juga, tetapi sampai saat ini bahwa electrical vehicle baterainya itu masih disuplai dari pihak si kendaraannya. Nah kita bisa masuk sebagai orang yang charge-nya lah, untuk SPKLU-nya, station untuk ngecas baterainya. Dan ngecas baterainya, jadi ada SPKLU itu stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan ada juga SPBLU, stasiun pengisian baterai listrik umum, baterainya. Gitu, jadi baterainya, kalau motor-motor kan sudah ada tuh Mas Erwin, baterainya terus bisa dicopot tuh baterainya. Nah nanti baterainya dibawalah ke SEMA. Nah, dicas gitu loh. Nanti kita ada pengertian. Nah, itu kita juga sedang mendevelop ke sana gitu loh Mas Erwin. Oke, nah jadi buat ini Kak, onta import ya. Jadi SEMA ini bisa dikatakan lebih untuk penunjangnya ya teman-teman ya, penunjangnya. Betul. Karena memang bisnisnya di sana gitu ya, bukan sampai yang memproduksi mobil listriknya kayak gitu teman-teman. Oke, nah pertanyaan selanjutnya yaitu RUPS-nya kapan? Mana nih? RUPS-nya SEMA kapan katanya? Aku mau hadir. Wah, pemegang saham itu, nih Mas Bob. Oke, direncanakan itu di bulan Juni, Mas Erwin. Mungkin tanggal tepatnya mungkin nanti follow aja Instagramnya Semacom, itu akan kita info di situ. Tapi rencananya memang di bulan Juni kita akan ada RUPS. Oke, nah jadi untuk masih rencana ya teman-teman ya, masih rencana untuk RUPS-nya di bulan Juni kayak gitu. Nah, SEMA ini bisa dibilang domisilinya Bogor ya, benar ya? Betul. Kita itu terletak di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gunung Sindur ya. Kecamatan Gunung Sindur itu dekat Parung, dekat Terminal Parung, Pasar Parung di daerah Parung. Nah kita berdomisili di situ, masuk ke dalam Kabupaten Bogor itu. Tapi kita dekat juga ke Serpong, nggak begitu jauh juga. Dan sekarang juga ada tol apa itu Cinere Depok itu juga cukup aksesnya jadi cukup banyak gitu loh.
untuk ke Oh, factoring. oke. Nah, jadi itu ya udah teman-teman udah dijawab sama Mas Bob. Nah, satu lagi nih pertanyaannya Mas Bob ya. Boleh, Eh, boleh, boleh. akan Banyak juga boleh Mas bagi Erwin. dividen. Nah, Oke, ini apa akankah akan bagi SEMA, ya, akankah SEMA akan bagi dividen? Ini pertanyaan yang paling banyak dari itu. Iya, jawabannya iya. Nah, ini nanti akan dibicarakan nanti di RUPS, gitu loh. hmm, Jadi pada saat nanti RUPS itu kelihatan kita akan bagi dividen. Nah, besarannya mungkin nanti bisa dilihat nanti di RUPS itu gitu loh, Mas Erwin. Nah, itu Gitu. ya teman-teman ya udah jawab ya. Jadi bisa dikatakan memang kalau ketika perusahaan itu memang benar-benar profit, ya mereka akan bagiin dividen ya. Betul, Tapi betul, akannya berapa setelah RUPS baru teman-teman dikasih tahu, betul, oke? betul, betul. Kemudian, nah satu lagi nih, Mas Bob. Nah, Kak Fadil Wisnu, rasanya tadi agak telat ya joinnya ya. Jadi SEMA ini ada masuk di SPKLU. Ya tadi saya ada lihat di komennya lewat ya. Ya, SEMA ini ada masuk di SPKLU. Lalu pendapatan terbesar tadi karena ekspansi ke penjualan baterai lithium ya. Benar ya Mas Bob ya? Betul, betul, betul. Oke. Nah, kemudian oke, nah semua pertanyaan udah terjawab nih Mas Bob. Nah mungkin ada closing statement dari Mas Bob sebagai perwakilan dari SEMA buat para teman-teman yang lagi nontonin nih. Oke, terima kasih Mas Erwin. Mungkin closing statement saya adalah pertama saya ucapkan terima kasih kepada para investor yang sudah pegang saham Semakom. Mudah-mudahan setelah talk show ini lebih yakin lagi megang saham Semakom, dan yang ragu-ragu setelah melihat talk show ini menjadi yakin dan akhirnya membeli. Karena apa? Bisnis SEMA ini menurut saya sangat potensi karena dia bergerak di bidang kelistrikan. Listrik mau sampai kapanpun itu pasti dibutuhkan. Tidak mungkin sebuah bangunan itu tidak butuh listrik. Tidak mungkin itu. Itu pasti perlu listrik. Dan listrik itu seperti saya yang mungkin tadi belum ikut join, listrik itu dianalogikan jantung kalau di tubuh itu, Mas Erwin. Jadi itu Benar. ada jantung, itu adalah panelnya. Nah, pembuluh darah itu adalah listriknya. Benar. Mata, kemudian pembuluh darah itu adalah kabelnya. Darah itu adalah listriknya. Dialirkan ke mata segala macam. Nah, itu yang ngatur tuh jantung. Nah, itulah panel. Bagaimana begitu pentingnya panel, luar biasa. Berarti ini sampai kapanpun pasti diperlukan. Yang Hmm. kedua, energi baru terbarukan di sini kita semua sudah tahu bahwa energi fosil itu akan habis, dan energi fosil itu polusinya cukup tinggi. Kemudian kita semua dunia sudah berkomitmen kepada zero emission, mau nggak mau harus kayak gitu. Nah, sedangkan SEMA itu bisnisnya di situ gitu loh. Jadi bisnisnya itu masih panjang sekali. Kita baru bahas strategi jangka pendek SEMA itu di PLTS. Bagaimana nanti sudah ke WIN, PLTS aja ini, wah ini beberapa tahun ini masih luar biasa saya pikir permintaannya ya. Belum nanti Hmm. ke WIN. Jadi ini panjang sekali. Jadi eh, cukup potensinya itu masih panjang dan prospek bisnisnya juga masih panjang sekali di SEMA. That's why makanya saya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah pegang saham. Kami dari sisi mungkin kalau dari Mas Erwin, teman-teman para investor adalah bermain teknik, kami adalah fundamentalnya akan kami kuatkan. Kami kerja keras fundamental yang kami kuatkan, bagaimana dia growth, konsisten. Ini adalah tugas kami, dan kami tidak juga mau menyanyiakan kepercayaan dari para investor yang sudah pegang kami. Dan terakhir mungkin ini adalah spesial dari kami untuk para pemegang sudah saham kita, saham kami. Jika ada berminat memakai PLTS di rumahnya, bisa hubungi kami dan kami akan kasih special price yang tidak pernah kita kasih
ke siapapun harga tersebut. Jadi mungkin para pendengar atau Mas Erwin ininya mau masang, silahkan chat DM di Instagram kita atau email di website kita, ada di situs Sales.com. Kita akan kasih special price ke para stakeholder kita dan kita akan perlakukan berbeda lah, gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Erwin. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya, dan jika masih ada pertanyaan atau segala macam yang masih ini bisa lakukan DM di Instagram kita gitu loh, Mas Erwin. Saya pikir sekian dari saya, Mas Erwin. Thank you Mas Bob dan yang udah join hari ini ya.